bahwa tanggung jawab paling real, yang paling utama dan pertama dalam Islam adalah kepala keluarga mempertanggungjawabkan istri anaknya. Bayangkan dari api neraka langsung berkaitan dengan surga dengan neraka. Hendaklah orang tua takut jika nanti meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Lemah di sini lemah iman, ilmu, dan juga lemah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim lewat saluran udara di channel yang cerdas menggerakkan BMH TV. Kita harus terus saling mendukung di dalam kebaikan ini. Karena itu terus berikan like, komen, share, dan subscribe untuk kita semuanya. Kita berada di ujung Ramadan, satu masa di mana manusia akan kehilangan begitu banyak barokah, kemuliaan, dan juga kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan begitu melimpah. Namun untuk menjadi orang yang baik tidak harus selalu menunggu Ramadan. Justru Ramadan adalah awal langkah untuk kita menjadi manusia yang betul-betul baik, yang sesungguhnya yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu tidaklah mudah. Ada banyak kendala, hambatan, bahkan mungkin alasan di dalam diri kita semua. Nah, bagaimana supaya kebaikan Ramadan itu terus menyala, terus terjaga, dan memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat? Kita akan gali bersama dari pakar pendidikan Islam Indonesia, yaitu Dr. Tasrif Amin MPD. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Ramadan bagaimana kondisi Ustaz? Alhamdulillah, Ramadan ini membawa berkah sangat banyak. Masya Allah. Yang paling terasa adalah sentuhan spiritual. Alhamdulillah. Ya, orang menjadi kuat imannya, kuat ruhiyahnya, dan insya Allah ukhuwah Islamiyahnya akan terbangun dengan baik. Semakin kuat. Semakin kuat ya. Alhamdulillah. Kita ingin membahas tema tentang bagaimana kita mempertahankan kemampuan atau mungkin prestasi ibadah selama Ramadan. Karena seringkali di BMH itu muncul tiba-tiba 100 juta Ustaz. Waktu subuh. Masya Allah. Nah, orang transfer 100 juta itu pada subuh itu. Dan itu hampir setiap subuh selalu ada. Ya. Tetapi ketika Ramadan berlalu biasanya mulai banyak macam-macam nih hambatannya. Nah, ini seperti apa Ustaz kiatnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BMH TV yang saya hormati, yang mendapat manfaat dan membersamai BMH di seluruh Indonesia dan beberapa negara. Pertama, bahwa pertarungan dalam diri manusia selalu terjadi antara iman dengan nafsu. Ya, siapa yang dominan itulah yang menjadi pemenang. Di atas nafsu tumbuh keburukan dan maksiat. Di atas iman tumbuh kebaikan, dan itulah yang akan mengantar dia menjadi takwa. Alhamdulillah sebulan penuh kita pupuk iman itu, secara bersama kita mengendalikan nafsu. Akhirnya baik spiritual, kemudian syariah, adab bisa kita dapatkan secara sinergi. Kita ibadah, ya, kita memperbaiki syariah, kita membangun akhlak yang baik. Nah, itulah modal kita untuk menjalani kehidupan pasca Ramadan. Ya. Kalau kita hubungkan dengan konteks ibadah ini, Ustaz. Ya. Nah, biasanya kan sholat berjamaah lumayan gampang kalau Ramadan. Baca Quran semangat juga karena Ramadan. Tapi kalau sudah tidak Ramadan ini suasana itu hilang. Pengkondisian juga tidak ada. Nah, bagi sebagian orang tidak ada suasana itu berarti kesulitan luar biasa. Ini bagaimana? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semacam tips, rambu-rambu dalam Al-Qur'an untuk menjaga jati diri setelah Ramadan itu. Seperti satu ayat yang sangat masyhur, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian menjaga sholatnya secara disiplin, kemudian membangun hubungan keumatan lewat
sedekah, infak dan zakat, Allah memberi jaminan bahwa mereka itulah orang yang hidup berniaga, tidak akan pernah rugi. Tidak pernah rugi. Jadi inilah yang sebenarnya kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Betul-betul kita banyak interaksi Al-Quran, ada khatam 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali, dan itu jaminannya Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Dia memberi pencerahan kepada jiwa di samping keilmuan tentunya. Nah, kemudian didukung dengan banyaknya orang mendatangi masjid. Masjid itu disebutkan oleh salah satu hadis, idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Siapa yang banyak interaksinya dengan masjid, insya Allah dijamin keimanannya. Nah, apalagi yang ketiga, bahwa siapa yang selalu memberi, ya memberi terang-terangan sembunyi-sembunyi, insya Allah itu pahalanya besar. Inilah yarjuna tijarah lan tabur. Mereka inilah yang hidup seperti orang berniaga, tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Ya. Selalu untung. Selalu untung. Pasti untung dan seterusnya beruntung, ya, Masya gitu. Allah. Jadi harus kita kembali pada nilai Quran itu sendiri saja. Jadi kalau Ramadan kemudian kendor, setelah itu apa yang terjadi nih? Yang jadi soal kemudian karena setannya sudah dilepas. Pintu neraka sudah dibuka. Orang sudah jauh dari masjid. Mungkin orang yang tadi instalasi Qur'annya betul-betul disiplin, ya tiba-tiba longgar. Di sinilah kembali nafsu mulai dominan, kemudian setan mulai masuk membisikkan keburukan-keburukan, maka harus ada daya tahan. Daya tahannya ini adalah manajemen ibadah, paling tidak keluarga-keluarga di rumah tangga itu. Ya misalnya kalau ibu-ibu dengan putra-putrinya itu ya menjaga sholat jamaahnya. Dan ada halakohnya. Karena salah satu waktu yang mustajab itu kan antara maghrib isya kemudian ba'da subuh. Paling tidak rumah-rumah tangga itu menjaga interaksi Qur'annya itu maghrib isya dan ba'da subuh. Kemudian bapak-bapaknya, anak putranya ke masjid. Karena kalau tidak dimanage dengan baik, terutama bapak dan putra-putra yang ada di rumah, tidak berinteraksi dengan masjid, ya kembali lagi seperti semula, main game, main handphone, dan seterusnya. Ini yang kemudian banyak sekali orang baru 1 Syawal sudah hilang warna dan nuansa Ramadannya, karena sudah itu tadi interaksinya sudah lain. Langsung luntur saja. Langsung luntur. Luar biasa. Dan ini menjadi fenomena umum saja. Fenomena umum. Nah, kalau begitu dalam konteks yang lebih spesifik, kepala keluarga, keluarga. Nah, ini daya tahannya bagaimana untuk dirinya? Karena kan butuh keteladanan juga ini, Ustaz. Nah, itu seperti apa ini? Inilah yang kemudian harus disadari para orang tua dan pendidik, bahwa sesungguhnya pendidikan pertama itu kan rumah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Bahwa tanggung jawab paling real, ya paling utama dan pertama dalam Islam adalah kepala keluarga mempertanggungjawabkan istri anaknya. Bayangkan dari api neraka langsung berkaitan dengan surga dengan neraka. Maka di ayat lain, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang tua takut jika nanti meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Lemah di sini lemah iman, ilmu, dan juga lemah ekonomi. Nah, disinilah perannya orang tua harus membangun sistem rumah tangga. Nah, kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, luar biasa. Pertama itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, dengan doa. Dibingkai perjalanan keluar dengan doa. Nah, karena kita tidak bisa melawan setan, kita tidak selamanya bisa mengandalkan nafsu, kan dia halus kerjanya, bisikannya sangat halus. Maka itu disandarkan kepada Allah. Yang kedua, rumah itu kalau tidak dekat dengan masjid, rute utamanya dari rumah ke masjid. Karena orang bisa naik ke Allah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj Nabi. Berarti alamat peradaban, alamat kekuatan seperti itu adalah masjid. Makanya Nabi Ibrahim itu membangun rumah di samping masjid, inda baitikal muharram. Nah, kemudian yang ketiga, Rabbana liyuqimus shalah. Seorang bapak harus menciptakan suasana spiritual
dalam rumahnya dituntun dengan tuntunan ibadah. Jadi dalam rumah ini sebenarnya harus ada kurikulum. Bagaimana kurikulum pendidikan dalam rumah itu, bapak, ibu, anak dipastikan perjalanannya menuju surga. Masya Allah. Nah, ini banyak sekali orang lain menyerahkan sepenuhnya putra-putrinya ke sekolah. Padahal pertanggungjawaban inti itu adalah di orang tua. Nah, yang keempat adalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, punya pengaruh di lingkungan sosialnya. Akhirnya dia berperadaban, berkomunitas. Karena kalau hidup sendiri tidak bisa. Tidak bisa hidup sendiri. Bahkan hadis menyampaikan bergaul dengan orang baik, karena orang baik itu mempengaruhi kita. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu tergantung siapa sahabatnya. Maka hendaklah melihat siapa teman bergaulnya. Nah, itu yang kemudian terakhir, ini tanggung jawab juga tidak boleh dilalaikan. Warzuquhu minas samarat. Nabi Ibrahim berdoa, jamin rezekinya ya Allah anak istri saya. Artinya kalau Nabi Ibrahim kan terkabul langsung doanya. Tapi kalau kita harus ikhtiar dan doa. Nah, jangan menyerah terhadap persoalan-persoalan finansial. Karena sangat banyak persoalan juga terjadi karena tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara finansial. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah, jadi ibadah keluarga sudah tuntas. Ya, sekarang tinggal bertetangga nih, ya. Nah, biasanya kalau Ramadan ya masih antar-antar gue lah buka puasa gitu. Nah, tapi ada sisi lain juga. Biasanya orang cenderung untuk kemudian dapat informasi macam-macam. Kalau Ramadan kan positif terus, alhamdulillah informasinya. Bahkan mungkin sifatnya ilahiyah gitu. Nah, ini bagaimana mengendalikan situasi umum masyarakat yang cenderung kadang terjebak informasi-informasi yang belum jelas juga sebenarnya. Ya, makanya potret masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang terbangun dengan adab yang sangat tinggi, syariah yang sangat disiplin. Semua hubungannya itu hubungan dakwah. Bayangkan yang paling nampak di Madinah itu adalah majelis Quran. Bertetangga dipastikan di situ ada majelis Quran. Bertetangga dipastikan adalah murabbi dan murabbiyah yang menjadi panutan umat. Nah, menurut saya ya, setelah kita bermasyarakat harus ada figur. Figur yang menjadi contoh. Karena masyarakat setingkat apapun juga harus ada figur kultural. Ya, figur kultural yang orang baru melihat, ini bisa dicontoh. Orang melihat, ini bisa jadi panutan dan seterusnya. Nah, kemudian interaksinya itu, interaksi sosialnya memang inilah yang terjadi di masyarakat kita. Karena semua mencari informasi yang tidak harus dibicarakan akhirnya dibicarakan. Ya, karena tidak terprogram secara baik. Mestinya kalau sudah hubungan ibu-ibu itu hubungan ngaji, ya, hubungan dakwah, hubungan membangun harmonisasi bertetangga terkait dengan pendidikan anak misalnya, acara-acara pangkat dan seterusnya, semuanya diportman dengan syariah. Dengan cara itu saja, insya Allah itu hal-hal yang negatif itu bisa dihindari dengan baik. Ya, luar biasa. Karena di sana hadir kebaikan, dengan sendirinya kemungkaran itu bisa dieliminir. Makanya tadi pengantarnya itu ketika iman, syariah, adab tumbuh di satu rumah atau di satu masyarakat, pada saat bersamaan kita bisa mengeliminir dominasi nafsu itu. Kan orang membuat ghibah itu karena dorongan kebencian, orang memfitnah dan seterusnya. Itu kan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi memang individu, kemudian masyarakat, tetangga-tetangga itu yang terdekat. Harus ada nuansa-nuansa iman. Ini kan masalahnya ada orang mengatakan saya kan bukan Pak RT. Jadi bagaimana ini tanggung jawab individual begitu, Ustaz? Ya, sebenarnya dalam Islam itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kepemimpinan itu mulai dari rumah tangga. Kemudian dari rumah tangga kepada tetangga-tetangga. Tidak masalah dakwah, tidak harus menyandarkan urusannya kepada Pak RT, kepada RW, karena itu tugas yang melekat pada diri seorang Muslim. Ya, sampai Allah berfirman itu, masih adakah urusan lebih penting daripada mengajak orang kepada kebaikan, kepada Allah. Jadi artinya orang beriman itu include pada dirinya amanah untuk mencerahkan. Nah,
kalau sudah disadari seperti itu, insya Allah yang terbangun adalah semua dalam rangka memperbaiki, semua dalam rangka mencerahkan, semua dalam rangka memberdayakan. Luar biasa kalau Islam bisa hadir, sehingga juga pemerintah tidak terlalu sibuk. Nah, kenapa pemerintah sangat sibuk mulai RT RW? Karena kekhawatiran adanya jambret, kekhawatiran adanya maling, kekhawatiran adanya pelanggaran sangat besar. Karena masyarakat itu tidak tercerahkan secara syariah. Gitu. Luar biasa. Berarti lulusan Ramadan ini sebenarnya bisa langsung membentuk masyarakat yang tadi ya, Qur'ani, positif dan seterusnya. Nah ini terakhir Ustadz, sebenarnya apa renungan Ramadan itu? Dan Ramadan ini mengapa Allah hadirkan? Kemudian kalau ulama-ulama dulu sebagian dikisahkan ingin semuanya Ramadan. Tapi kalau semuanya Ramadan kan tidak sunatullah juga. Nah ini bagaimana kita maknainya? Ramadan ini pas 1 bulan lah. Pas 1 bulan. Tidak perlu ditambah saja. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana Ramadan ini 1 bulan berpengaruh untuk 11 bulan yang akan datang. Makanya nilai-nilai takwa yang tumbuh dari iman tadi itu betul-betul dibutuhkan. Karena takwa ini bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Ya misalnya di surah Ali Imran ya, Allah merinci pengaruh takwa itu. Yang pertama itu bagaimana dia berinfak, memberi dalam keadaan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, atau dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Jadi itu luar biasa. Jadi alumni Ramadan dan dia memiliki nilai takwa itu selalu mau memberi. Sampai kemudian Nabi bilang kalau tidak ada yang bisa disedekahkan, senyum juga. Itu bermanfaat untuk sesama muslim. Karena senyum itu bisa membahagiakan orang. Masya Allah. Yang kedua adalah wal qadhiminal ghaidh. Wal qadhiminal ghaidh. Dia mampu mengendalikan diri. Dan orang berhasil dalam manajemen profesional itu tidak ilmu dibutuhkan, profesionalisme dibutuhkan, tapi pengendalian diri bagi seorang pemimpin itu sangat perlu. Karena misalnya punya karyawan 100, masing-masing persoalannya. Kalau semua dihadapi dengan manajemen formal, itu tidak bisa. Harus ada pengendalian diri. Nah, dari pengendalian diri itu sebenarnya untuk takwa juga. Karena di atas tumbuh, menurut saya pengendalian diri dengan sabar itu artinya bagaimana keinginan Allah itu berjalan, bukan keinginan kita. Itu namanya sabar itu. Nah, yang ketiga adalah wal afina anin nas, memberi maaf. Bayangkan kalau orang semua yang susah itu memberi maaf. Minta maaf itu gampang, tapi memberi maaf itu susah. Apalagi bagi orang yang punya strata sosial, orang punya jabatan, punya pemimpin, itu agak susah memberi maaf kepada bawahannya. Tapi kalau bawahan sudah diberi maaf, kayak ada klarifikasi psikologi itu nyambung kembali antara pemimpin dengan bawahannya. Dan yang keempat itu kemudian kalau dia salah, kalau dia khilaf, kalau dia melakukan dosa, segera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nilai takwa tadi ini sebenarnya dimensi sosialnya 3, dimensi vertikalnya kemudian yang terakhir. Bayangkan memberi, sikap memberi. Jadi kalau orang sikap memberi itu akhirnya dia produktif, karena dia selalu mencari apa yang bisa diberikan untuk orang. Ya, yang kedua dia mampu mengendalikan diri. Sampai Nabi bilang bukanlah orang kuat itu yang menang bertinju, tapi orang kuat adalah dia bisa mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Yang ketiga memberi maaf. Jangan menunggu orang datang minta maaf, beri maaf semua orang. Karena itu muru'ah. Kemudian martabat itu hadir ketika kita bisa memaafkan orang lain. Karena Allah saja yang menciptakan, berbuat salah hambanya, Allah maafkan. Apalagi bagi kita sama manusia. Sudilah kiranya kita memberi maaf, mengambil sifat-sifat Allah yang pemaaf. Kemudian yang ketiga, segera menemui Allah, dan inilah menemui Allah ini berupa ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah itu pertahankanlah saudara saya pemirsa BMH TV seluruh Indonesia dan di beberapa negara, pertahankanlah ibadah itu. Karena dengan itulah kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Misalnya salat tarawihnya masih ada namanya tahajud. Ya, tahajud. Kemudian baca Qur'annya dipertahankan. Salat jamaah di masjid, wirid-wiridnya itu konsisten. Karena dengan cara itulah kita bisa melawan bisikan setan dan gejolak nafsu dari diri kita, yang kita sebut gerakan nawafil.
ibadah-ibadah tambahan yang bisa memberikan kekuatan spiritual kepada diri kita. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Saya pikir sangat lengkap ya. Dari dimensi keluarga, kemudian kesadaran individu, sampai kemudian pendidikan anak, bertetangga, dan renungan Ramadan itu sendiri. Pemirsa BMH TV, dapat kita simpulkan bahwa menjadi baik adalah tugas yang berlaku sepanjang hayat. Berpisahnya kita dengan Ramadan tidak berarti kita harus melonggarkan kebaikan di dalam diri, apalagi mengurangi kekuatan iman secara sengaja. Itu sangat berbahaya. Justru tadi disampaikan oleh beliau bagaimana kita memiliki ritme untuk menjaga agar iman ini tetap dominan dibandingkan dengan kekuatan hawa nafsu. Bahkan istilah beliau itu hawa nafsu itu non pribumi ya. Yang pribumi itu iman atau fitrah ya di dalam hati. Nah, ini yang harus kita rawat, harus kita jaga. Tentu saja kebaikan itu banyak bentuknya. Tadi disebutkan mulai dari tersenyum, bersedekah, kemudian mengajak orang lain pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua insan-insan bertakwa dan menjadi orang yang baik sepanjang hayat kita, sepanjang tahun di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kita bertemu lagi pada Bincang Mulia edisi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.